Halo Sobat BLUD, berjumpa lagi pada podcast Diskusi BLUD. Yuk mengenal BLUD. Ya, pada kesempatan kali ini sudah lama ya kita sudah tidak berjumpa. Perkenalkan, saya Musa yang akan menemani Sobat BLUD untuk membahas nanti terkait apa sih BLUD itu. Nah, kita saat ini ditemani oleh narasumber spesial kita nih, yaitu adalah Bapak Nizawi Bianetito, MKom MM CAAT selaku pakar BLUD. Nah, di sebelah saya ada Pak Tito nih. Halo Pak Tito, apa kabar Pak? Alhamdulillah Mas Musa, baik. Halo Sobat BLUD, ketemu lagi. Luar biasa Pak ya. Bagaimana Pak kesibukan saat ini Pak? Ya begitulah, ini baru beberapa hari juga di Jogja ini. Karena harus BLUD kan banyak sekali luar biasa, instansi di Pemda. Berarti banyak kunjungan ya Pak ya? Banyak kunjungan, banyak sosialisasi. Betul, karena Pak, memang wah, luar biasa. Ya dorongan untuk BLUD di pemerintah kabupaten dan kota itu sangat luar biasa. Karena ya nanti ini yang mungkin bisa kita diskusikan apa terkait dengan BLUD supaya teman-teman itu bisa mengenal dari dua sisi mata uang yang berbeda. Wah, luar biasa. Luar biasa ya Pak ya, baik. Memang untuk saat ini kita akan membahas terkait apa sih sebenarnya BLUD, karena memang di banyak nih teman-teman Sobat BLUD yang masih kebingungan Pak terkait apa sih sebenarnya BLUD, kemudian apa sih dasar hukumnya yang mendasari BLUD seperti itu Pak. Nah, mungkin langsung saja ya Pak ya. Ada banyak pertanyaan Pak sepertinya di sini. Satu pertanyaannya aja bisa satu semester. Luar biasa Pak ya. Iya, karena memang gini, untuk memahami BLUD ini seperti mata uang ya, dari dua sisi. Ada dari dua sisi, yaitu sisi istilahnya kalau kita bilang sisi birokrasi ya, dari sisi memang pemerintahan, sektor publik saya sebut. Kemudian sisi yang kedua adalah dari sisi entrepreneur. Baik, Pak. Jadi memang ya, BLUD itu unik. Nah, kita coba akan berbicara dari dua sisi ya, tadi yang ditanyakan Mas Musa. Ya, betul. Dari sisi ya regulasi dan dari nomenklatur yang ada di pemerintahan ya. Jadi kalau kita flashback kembali, sebenarnya BLUD ya, BLUD Badan Layanan Umum Daerah itu konsep tersebut dibawa ke Indonesia itu tahun berapa? Itu masuk di Indonesia itu di tahun 2005 kalau nggak salah. 2005 Pak ya. Kalau nggak salah 2005 dengan ditandai terbitnya PP Peraturan Pemerintah PP nomor 23 tahun 2005 terkait dengan Badan Layanan Umum di pemerintah pusat. Nah, konsep ini sebenarnya sangat menarik. Nah, kalau sependek pengetahuan saya, konsep ini itu kalau tidak salah dari Inggris ya, zaman pemerintahan Margaret Thatcher kalau nggak salah. Margaret Thatcher itu dia membawa konsep bagaimana pemerintahan atau government ya, kita sebut government yang tentunya syarat dengan birokrasi ya, aturan harus dipatuhi dan sebagainya, itu dilaksanakan dengan lebih luas. Luas itu artinya lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Maka konsep tersebut dinamai mewirausahakan government ya, istilahnya reventing government atau mewirausahakan government. Tapi kadang-kadang bisa kepleset Mas, mewirausahakan itu kayak menjual pemerintah. Nah, ini ngawur ya. Gitu. Jadi pemerintah malah berwirausaha gitu ya Pak ya. Mau wirausaha itu bukan berarti pemerintah itu berbisnis. Kan orang kadang mau wirausahakan pemerintah itu kayak wah bisnis. Padahal mau wirausahakan pemerintah itu artinya bagaimana roda pemerintahan itu dijalankan dengan lebih profesional layaknya wirausaha, entrepreneur. Nah, jadi sebenarnya konsep ini itu penggabungan dua sisi mata uang tadi, antara government yang kalau kita sebut mindset birokrat dengan mindset entrepreneur, bisnis. Nah, itu yang selama ini kita tangani dan memang cukup luar biasa di lapangan. Iya, betul Pak. Cukup sangat luar biasa bagaimana perubahan mindset tersebut.
bagaimana mindset birokrat kemudian harus mengenal atau menjalankan sebagai mindset entrepreneur. Nah, jadi sebelah kaki itu di birokrat, sebelah kakinya di entrepreneur. Entrepreneur itu berbicara masalah bisnis. Ya bisnis itu ya pastinya masalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu ya. Birokrat ini masalah ya memang secara pelayanan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini menariknya. Dan layanan umum, walaupun namanya badan ya. Badan layanan umum, kadang orang menginterpretasikan badan layanan umum itu sebuah lembaga. Iya, betul. Padahal bukan lembaga itu. Itu hanya cara atau status, cara sebuah lembaga pemerintah. Nah, jadi lembaganya itu harus ada dulu. Jadi lembaga pemerintah itu harus ada. Nah, lembaga pemerintah, contohnya apa tuh? Lembaga pemerintah di daerah itu, ya kita kenal namanya ada OPD atau SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau UPT, Unit Pelaksana Teknis Daerah. Nah, itu lembaga pemerintah di mana tugas utamanya yaitu melayani masyarakat. Jadi melayani, misalnya contoh awal mula BLUD, nah, sebelum BLUD itu ada namanya rumah sakit kan, tahu kan rumah sakit? Iya. Tempatnya orang sakit. Iya, betul Pak. Itu didirikan oleh pemerintah. Ya walaupun swasta juga ada, pemerintah. Di mana tugasnya adalah ya melayani masyarakat dalam hal kesehatan. Begitu juga dengan puskesmas, melayani. Ya. Ingat, melayani. Ya, karena ya pemerintah itu sumpah jabatannya juga adalah sebagai abdi negara. Melayani abdi masyarakat negara ya, itu Pak, melayani masyarakat. Iya, tidak mengutamakan keuntungan gitu Pak. Betul, ya. jadi tidak berbisnis. Ya memang harus melayani. Nah, akan tetapi ya, dari pelayanan yang dilakukan oleh Pemda itu tentunya kita akan berbicara masalah cost. Biaya Pak ya. Iya, biaya ya malah. Pelayanan yang dilakukan oleh Pemda itu untuk melayani masyarakat pasti ada biaya, nggak mungkin. Nah, ini masalah cost. Bagaimana biayanya? Nah, biayanya itu dari mana? Betul. Ya, pastinya tentunya dari APBD. Selama ini APBD ya Pak ya? Pasti. Biaya pasti APBD. Karena ya itulah yang dinamakan cost, biayanya. Jadi memang lembaga-lembaga SKPD, UPT itu memang akan berbicara masalah cost di perekonomian, di ekonomi di pemerintahan. Nah, sementara itu tadi dari sisi sebuah lembaga sektor publik yang memang harus melayani. Ya. Sementara kalau kita berbicara masalah ya bisnis tadi di sektor swasta misalnya, itu jelas akan berbicara masalah kinerja keuangan. Bagaimana ya fokusnya pasti akan ke arah benefit, pendapatan ya Pak ya. Pendapatan. Benefit itu yang mungkin bisa dianggap keuntungan, pendapatan, dari benefit. Nah, ini kalau menurut saya dengan konsep enterprising government ini itu menggabungkan dua hal, birokrat dengan entrepreneur. Bagaimana kita berbicara masalah cost and benefit. Walaupun tidak bisa, memang di sektor publik tetap yang diutamakan ya sekali lagi karena ya kita atau sektor publik itu adalah abdi negara ya. Iya betul. Yang melayani masyarakat. Nah, jadi fokus utamanya tetap melayani. Tapi ditambah dengan memikirkan kinerja keuangannya, membantu ya APBD, membantu memikirkan bagaimana agar operasional ini berputar tidak 100% dari APBD membebani APBD. Seperti itu. Karena kalau APBD ya tentunya terbatas. Ya betul. Terbatas. Karena kan ada kemampuan pemerintah daerah seperti itu ya Pak ya untuk membiayai UPT-nya. Kemampuan pemerintah daerah beda-beda. Iya betul. Di kota, di daerah yang jauh itu beda-beda kemampuannya. Nah, sehingga
konsep BLUD ini enterprise government itu menggabungkan mindset birokrat dengan mindset entrepreneur. Mindsetnya Pak ya, Iya, digabungkan. mindset. Jadi memang ada perubahan yang cukup mendasar. Kenapa? Saya bilang mendasar. Karena selama ini ya roda pemerintahan memang dijalankan dengan birokrasi atau birokrat. Apa tuh birokrasi itu ya? Simpelnya kalau menurut saya ya tertera di peraturan jelas jalankan. Nggak ada di aturan jangan dijalankan. Kenapa? Karena Anda bisa terkategori melanggar peraturan perundang-undangan, karena tidak ada di situ. Nah, kenapa begitu? Karena negara Indonesia ini kan termasuk negara hukum yang ada hukum macam-macam ya, ada hukum adat, hukum tertulis dan seterusnya. Nah ini hukum tertulis sudah jelas ada di undang-undang. Nanti ya paling tinggi di Indonesia itu peraturan itu kan undang-undang akan ada peraturan presiden atau PP. Sebelum peraturan presiden ada peraturan pemerintahnya dulu. Peraturan pemerintah di bawahnya bisa dinaungi oleh peraturan presiden. Kemudian turun lagi ke peraturan menteri. Nah, peraturan menteri bisa turun ke peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan seterusnya. Nah, di situ sudah digariskan bahwa harus mengikuti. Nah, sementara entrepreneur ya fokus utama memang dalam hal benefit, gimana pendapatan. Atau mungkin kalau kita ngomong pendapatan terlalu terlalu kayak duit gitu ya. Nah, kita rubah bagaimana dari sisi kinerja keuangan. Lihat potensi keuangan mungkin ya Pak bahasanya. Keuangan itu jadi lebih ya value-nya itu ditingkatkan lah, nilai dari keuangan itu. Makanya kita sebut kinerja keuangan. Jadi ini konsep dasarnya ya. Sebelum kita berbicara panjang kali lebar masalah terkait BLUD itu nanti apa dari sisi peraturan, dari sisi itu tuh apa. Tapi dasarnya itu adalah bagaimana menggabungkan dua mindset antara birokrat dengan entrepreneur. Luar biasa ya Pak. Memang ya tantangannya itu ya susah-susah gampang, tapi lebih banyak susahnya mungkin. Karena ya selama ini pemerintah itu ya birokrat, memang harus. Nggak ada birokrat ya kacau juga pemerintah. Betul, karena kan memang harus berdasar hukum ya Pak ya, mengikat, dan beberapa pelayanan juga harus sesuai dengan yang sudah diatur oleh pemerintah seperti itu. Ya, itu. Jadi konsepnya itu enterprising government, mengentrepreneurskan, mewirausahakan pemerintah. Dalam tanda kutip harus dipelajari lagi apa itu arti mewirausahakan, kalau enggak salah arah. Nah ini, jadi kalau kita berbicara masalah apa sih BLUD secara aturan, ya itu sebuah sistem yang diterapkan ke suatu lembaga pemerintah di daerah atau lembaga teknisnya, itu yang memberikan, khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu diberi fleksibilitas. Berarti yang langsung ke masyarakat itu ya Pak ya? Iya, harus ada yang bersinggungan langsung sama masyarakat. Kalau nggak ada nggak bisa. Harus bersinggungan dengan masyarakat, diberi namanya fleksibilitas. Kan aturan tuh banyak sekali datang dari undang-undang, PP, Perpres, Permen. Oh iya, berarti boleh nabrak aturan. Wah, sudah. Memikirkan layanan dan memikirkan keuangan duit juga.